Para sahabat sehat, kembali kita melanjutkan edisi Ngobrol Sehat bareng saya, Dr. Pua. Edisi kali ini menjawab salah satu pertanyaan dari pasien saya yang periksa sambil mengeluh, dokter, setiap kali saya hamil, saya selalu melahirkan dalam kondisi kurang bulan. Jadi bayi saya lahir prematur. Nah, kita mau ngobrol nih, kenapa kok bisa lahir belum waktunya? Nah, 2 minggu yang lalu saat arus mudik, bepergian, liburan panjang, itu pun banyak. Saya katakan banyak karena setiap saya praktek ada paling tidak 1-2 kasus yang mengalami kontraksi seperti mau melahirkan padahal hamilnya masih 7 bulan, ada yang 8 bulan, bahkan ada yang masih 6 bulan. Para sahabat sehat, memang secara insiden angka kejadian lumayan banyak, 12% itu dalam periode orang hamil itu bisa terjadi kelahiran kurang bulan atau prematur. Nah, menurut WHO itu angkanya juga cukup tinggi dalam seluruh dunia ya. Jadi ini data tidak hanya di Indonesia, itu ada 15 juta persalinan prematur setiap tahunnya dan 1 juta diantaranya itu bisa meninggal akibat komplikasi daripada prematur itu. Nah, para sahabat sehat, karena angkanya cukup tinggi dan banyak terjadi, kita perlu ngobrol. Nah, kita yang hidup di Indonesia, jangan disangka bahwa Indonesia jarang ya. Indonesia menduduki ranking kelima, penyumbang terbanyak kelima ya. Itu ada 675.000, bahkan sampai 750.000 persalinan prematur. Nah, mungkin ada yang bertanya, kapan atau umur kehamilan berapa yang disebut prematur? Secara gampang saya katakan kurang dari 37 minggu. Mungkin ada yang mengatakan, dokter 36 minggu kan sudah 9 bulan. Tidak ya. Melahirkan normal 9 bulan 10 hari itu kalau diminggukan itu menjadi 40 minggu. Jadi yang disebut aterm cukup bulan itu mulai dari 37 sampai dengan 40 minggu. Ya, kalau kurang dari 37 minggu disebut prematur. Nah, kita mau ngobrol nih, apa dokter yang menyebabkan kok bisa terjadi kelahiran prematur? Banyak penyebabnya. Kalau bisa diberi nomor itu mungkin ada sekitar 10 ya, 10 penyebab. Tapi nanti kita kelompokkan yang terbanyak saja, mungkin 5 terbanyak seperti itu. Yang pertama tentunya kalau ada gangguan kesehatan pada ibunya ya. Jadi pada ibu hamil itu misalkan saya contohkan dengan penyakit hipertensi, diabetes, kemudian apalagi mungkin autoimun, penyakit ginjal, atau mulut rahimnya itu mohon maaf inkompetensi, jadi melongo, nggak bisa menutup gitu mulut rahimnya, otomatis dia belum waktunya sudah cenderung keluar. Itu gangguan kesehatan pada ibu. Nah, kemudian yang kedua, infeksi pada ibu hamil ya, kita tahu ketuban pecah dini itu merupakan penyebab utama daripada terjadinya persalinan prematur. Vaginitis, keputihan, kemudian infeksi chlamydia, trichomonas, gonore, sifilis, pokoknya infeksi itu bisa menyebabkan kelahiran prematur. Kemudian yang ketiga, solusio plasenta, plasentanya lepas duluan. Nah, ini pun perdarahan menyebabkan asupan oksigen kepada bayinya menjadi menurun sehingga memicu terjadinya kontraksi dan akan bisa lahir prematur. Kemudian ada lagi itu peregangan rahim ya. Jadi kembar ya. Jadi hamil kembar itu kan meregangnya rahim luar biasa. Kembar air hidramnion itu pun sama ya, peregangan rahimnya luar biasa. Itu pun bisa menyebabkan kelahiran prematur. Kemudian yang tidak kalah penting para bunda, masalah stres. Nah, makanya nggak boleh stres ya. Stres pun bisa memicu hormon untuk menyebabkan kontraksi sehingga lahir prematur. Kemudian masalah genetik ya, riwayat yang dulu ibu saya pun melahirkan saya prematur, saya pun melahirkan anak pertama, kedua prematur. Nah ini ya faktor genetik juga pengaruh ya riwayat yang lalu. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya para bunda, gaya hidup atau pola hidup kurang sehat. Saya katakan kurang sehat itu misalkan merokok, minum minuman keras,
pengguna narkoba. Nah, ini semua memicu terjadinya peradangan sehingga terjadi kontraksi, ya. Jadi itu berbagai macam tadi, ada berapa tadi, sekitar 10 ya. Tapi kalau di ranking yang paling utama itu adalah ketuban pecah dini. 30%. Kalau sudah ketubannya pecah itu cenderung lahir prematur. Kemudian kalau riwayat yang lalu itu pun bisa 25%, perdarahan itu 20%. Kemudian apa? Infeksi itu 15% ya. Inkompetensi, jadi mulut rahimnya yang saya katakan tadi lemah atau terbuka itu 9%. Penyakit-penyakit yang lain itu menduduki 2%. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah tahu itu penyebabnya atau itu merupakan gabungan ya, jadi tidak penyebab tunggal tapi gabungan daripada hal-hal itu memudahkan atau memicu terjadinya persalinan prematur. Nah, yang penting untuk kita ya, tentunya bukan tahu sekedar penyebabnya apa ya, tapi bagaimana mencegahnya ya. Tidak ada satupun di antara seorang ibu yang hamil mengharapkan lahir prematur. Ya udah, ndang lahir, ndang beres gitu ya. Oh tidak ya, perawatan bayi prematur nggak gampang, dinicu bisa lama. Nanti pematangan paru bayinya bagaimana, adakah kelainan jantung atau yang lain. Nah, sekali lagi, yang namanya hamil ideal yang melahirkan aterem 37 minggu ke atas sampai 40 minggu ya. Sebaliknya kalau lebih dari 40 minggu nggak lahir-lahir, post date lewat waktu juga kurang bagus. Nanti kita bahas dalam sesi ngobrol sehat berikutnya. Tapi yang jelas ini kita ngobrol yang khusus masalah prematur dulu ya. Jadi pencegahannya para sahabat sehat, sesuai dengan tadi penyebabnya, kita bisa mengantisipasi mencegahnya. Yang pertama, pola hidup sehat, saya katakan ya. Jadi tidak merokok, tidak minum minuman keras, menjaga berat badan ideal, mengkonsumsi makanan yang memenuhi kaidah gizi seimbang ya. Itu tentunya akan mencegah terjadinya kelahiran prematur. Yang kedua, hormon progesteron ya. Itu perlu diberikan untuk mencegah juga inkompetensi serviks tadi supaya mulut rahimnya nggak terbuka sebelum waktunya ya. Jadi sekali lagi kuat itu calon janinnya di dalam rahim kita tidak keburu lahir. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, sering kali saya himbau kepada para ibu hamil, lakukanlah ANC yang berkualitas. Antenatal care ya, pemeriksaan kehamilan. Baik itu di FKTP, di puskesmas, di bidan, silakan. Tidak harus ke dokter spesialis kandungan, tapi mereka akan melakukan screening. Kalau ditemukan faktor risiko tinggi, jadi kehamilan risiko tinggi pasti akan dikonsulkan kepada dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Tujuan dari itu apa? Supaya ibu selamat, bayi pun sehat kan ya. Jadi sekali lagi tidak hanya menjaga berat badan ideal, pola hidup sehat tadi, melakukan ANC yang berkualitas. Kemudian para bunda yang sedang hamil, yang penting banget hindarilah stres. Saya katakan hati yang gembira adalah obat, itu betul sekali. Kalau Anda stres itu akan memicu hormon kurang baik, menyebabkan kontraksi ya. Jadi sekali lagi harus happy, harus belajar bersyukur. Sebagai wanita diberi kepercayaan Tuhan bisa hamil itu bersyukur ya. Jadi kita harus memelihara hormon bahagia. Kemudian yang berikutnya lagi mencegah adalah hindarilah jarak kehamilan yang terlalu dekat. Kalau 1 tahun hamil memang risiko ya terjadinya mungkin keguguran, juga persalinan prematur. Paling tidak rekomendasinya itu minimum 18 bulan sampai 36 bulan. Jadi anak 1,5 tahun 2 tahun lah baru hamil lagi itu lebih bagus dibandingkan bayinya masih 7 bulan, ibunya sudah hamil 3 bulan. Mohon maaf ya, jadi rahim membesar dengan cepat, belum sempat kembali sempurna, sudah melar lagi seperti itu merupakan faktor risiko terjadinya persalinan prematur. Jadi jarak anak itu pun merupakan teknik untuk mencegah terjadinya persalinan prematur. Kemudian ini, ibu hamil, saya katakan pada waktu melakukan ANC yang berkualitas, periksa gigi ya. Infeksi gigi, gusi, itu pun bisa memicu terjadinya persalinan prematur. Mungkin ada yang bertanya, kok jauh dokter, apa hubungannya antara gigi? Kan gigi sumber infeksi bisa ya. Nah kalau infeksi itu kan bisa kemana-mana. Saya katakan tadi, keputihan. Itu pun bisa menyebabkan infeksi. Jadi ibu hamil yang mengalami infeksi entah itu dari bawah, katakanlah keputihan, infeksi saluran kemih, maupun dari atas, ya,
mungkin gigi, hidung, sinusitis, telinga, itu pun jangan dianggap remeh. Semua sumber infeksi bisa memicu terjadinya persalinan prematur. Jadi itu ya para sahabat sehat, sudah kita bahas nih ngobrol sehat kita kali ini mengenai mengapa kok bisa terjadi persalinan prematur. Dan kita tugasnya adalah mencegah. Karena sekali lagi nggak ada istilahnya, kan bagus tuh lahir 7 bulan dibandingkan 8 bulan. Ya sama-sama nggak bagus, yang bagus lahir ya 9 bulan ya gitu ya para sahabat sehat. Sekali lagi, kalau ada mitos-mitos yang kurang benar, jangan makan ini, jangan makan durian, jangan makan nanas. Oh itu tidak semuanya benar ya. Memang ada ditengarai makanan-makanan yang mengandung tinggi protein, katakanlah kacang-kacangan, jagung, mungkin kentang, mungkin juga golongan keju seperti itu bisa memicu juga dikatakan walaupun tidak secara langsung bisa mempengaruhi terjadinya kontraksi. Tapi sekali lagi tidak benar mitos-mitos jangan makan ini, jangan makan itu. Yang penting itu tadi yang sudah saya katakan, hindarilah yang 10 macam penyebab tadi ya dengan cara gizi seimbang, pola hidup sehat, mencegah infeksi, dan melakukan ANC yang berkualitas. Kalau menyangkut jarak anak tentunya kontrasepsi. Jadi para bunda yang saat ini sedang hamil, lakukan ANC yang berkualitas agar terjadi kehamilan yang aman dan nyaman, persalinan aterem tidak prematur. Oke, salam sehat.